Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabaria. Saya dari PJJ Sistem Informasi Universitas Saber Asia. Di sini saya ingin presentasikan hasil presentasi saya ICT Literacy dengan dosen pemangku Abdul Rahman. Pembahasan UTS ujian setengah semester yaitu yang pertama ICT di abad 21, yang kedua penerapan TIK di masyarakat, yang ketiga penerapan TIK di berbagai sektor, yang keempat database dan ICT literacy, yang kelima data warehouse dan business intelligence, yang keenam internet dan world wide web, yang tujuh data mining dan big data. Di sini latar belakang secara umum information dan communications technology merupakan sebuah kemajuan perkembangan zaman era modern. Hampir semua kalangan masyarakat memerlukan serta menggunakan teknologi berbasis informasi dan komunikasi yang dipadukan dengan media-media perangkat berupa software dan hardware. ICT literacy dapat dirasakan oleh semua lapisan kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Umumnya, ICT literacy merupakan sebuah mediator untuk membantu segala aktivitas dalam melakukan kegiatan, termasuk dalam kegiatan pemerintahan, kegiatan perusahaan, kelompok-kelompok tertentu, kalangan masyarakat tertentu, kalangan pelajar, serta pada kalangan masyarakat umum. Media dan informasinya sangat bervariasi yang bersumber dari informasi jaringan internet. Yang pertama, di sini saya akan membahas ICT di abad ke-21. Apa itu ICT abad 21? Di sini setelah mengetahui kompetensi abad 21, perlu strategi untuk mewujudkan kompetensi tersebut. Pembelajaran abad 21 pun hadir sebagai jalan menuju tercapainya kompetensi abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggabungkan 3 kompetensi, yakni kemampuan belajar, learning skills, kemampuan literacy skills, keterampilan hidup, life skills, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Kategori kompetensi abad 21, yang pertama, keterampilan belajar, learning skills, yaitu keterampilan yang melatih keterampilan belajar. Dalam hal ini, learning skills menekankan pada kompetensi abad 21 yang mencakup 4C, creative thinking, critical thinking, communication, dan collaboration. Yang kedua, keterampilan literasi atau literacy skill. Keterampilan literasi berfokus pada bagaimana Anda dapat membedakan fakta, menentukan sumber informasi, mampu menangkal informasi bohong atau hoax, dan mengetahui teknologi di baliknya. Keterampilan ini sangat diperlukan di tengah era informasi yang berkembang pesat. Ada 3 keterampilan literasi abad 21, yakni literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skills. Keterampilan hidup berfokus untuk mewujudkan kecakapan Anda dalam bertahan hidup dan kualitas kehidupan pribadi maupun profesional. Keterampilan ini antara lain fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas. Keterampilan sosial atau social skills, kemampuan untuk bersosialisasi dan berjejaring dengan orang lain untuk saling menentukan. Yang kedua, di sini saya membahas penerapan TIK di masyarakat. TIK sangat penting dalam dunia modern, karena sebagian besar aktivitas manusia sekarang bergantung pada internet dan perangkat elektronik. Manfaat TIK memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja, memudahkan komunikasi antar individu maupun antar perusahaan, meningkatkan produktivitas, memudahkan pembelajaran, dan membantu dalam menjalankan bisnis.
Namun, ada juga beberapa dampak negatif dari TIK, seperti ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi, masalah privasi, dan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan TIK dengan bijak dan tetap menjaga keseimbangan dalam hidup. Yang ketiga, penerapan TIK di berbagai sektor. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penerapan di berbagai sektor yaitu sebagai berikut. Ada yang manfaat di dunia telekomunikasi, di dunia bisnis, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di dunia perbankan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, adanya penerapan database dan ICT literacy. Penerapan database dalam sistem informasi disebut database system. Berikut adanya hubungan yang terstruktur antara data, information, knowledge, dan wisdom. Data adalah fakta-fakta atau kejadian yang sebenarnya. Informasi merupakan sekumpulan pesan atau data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Knowledge adalah campuran dari pengalaman, nilai informasi kontekstual, pandangan pakar, dan intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan serta kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Selanjutnya, wisdom adalah tingkat pemahaman dan kesadaran yang tertinggi dari manusia dan juga merupakan jawaban terhadap permasalahan manusia yang dalam periode waktu tertentu belum terjawab. 5. Data warehouse dan business intelligence. Data warehouse atau gudang data adalah sebuah sistem yang bertugas mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Fungsinya yaitu mempermudah dalam pengambilan keputusan, dapat memberikan akses data yang cepat, memberikan data yang konsisten, membantu mengoptimalkan return on investment, memberikan insight seputar historical data. Business intelligence yaitu sebuah profesi yang bertugas mengolah dan menganalisis data. Tugas seorang BI yaitu mampu mengumpulkan, membaca, dan menafsirkan data yang dapat digunakan untuk melihat tren dan perbandingan dengan kompetitor dalam sebuah industri. Manfaat BI yaitu membaca dan menafsirkan data, mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka panjang, pembelian metode pemasaran, menganalisa halangan, membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya, memudahkan pihak manajemen untuk mengerti kebutuhan pasar dan memperhitungkan dari segi bisnis, mengevaluasi data, penentuan target atau KPI sesuai dengan data. Yang keenam, Internet dan World Wide Web. Internet yaitu singkatan dari Interconnected Network, yaitu sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Internet masuk ke Indonesia. Setelah muncul internet masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Pada saat itu, internet di Indonesia terkenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network, nama-nama seperti R.M.S. Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Romi Subakti, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh pengembangan sejarah awal internet di Indonesia, tepatnya sekitar tahun 1992 hingga 1994. Kini internet sudah berkembang pesat. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk berusaha memenuhi perluas jaringan internet menggunakan satelit. Di lain sisi, industri teknologi juga berpacu mengembangkan jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, dan kini sudah mencapai 5G. Manfaat internet sebagai berikut: sumber informasi, pendidikan, hiburan, pendukung kegiatan ekonomi, dan banyak lainnya.
Dampak negatif internet sebagai berikut. Ujaran kebencian, banyak konten ilegal, kejahatan internet. World Wide Web. Definisi yang lebih luas berasal dari konsorsium World Wide Web, yaitu semesta informasi yang dapat diakses jaringan perwujudan pengetahuan manusia. Dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses konten situs-situs web melalui internet dengan menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan lain-lain. 7. Data mining dan big data. Data mining yaitu proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi EA. Data mining sering disebut juga knowledge discovery in database. Tujuannya, data mining yaitu sebagai sarana menjelaskan, sebagai sarana konfirmasi, dan sebagai sarana eksplorasi. Big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan akan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang dilakukan baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Sebagai contoh, awalnya informasi penting milikmu mungkin berupa data nama, alamat, email, dan nomor telepon. Manfaat big data untuk perkembangan bisnis yaitu mudah mengembangkan produk, meningkatkan UX untuk pengguna smartphone, mendorong inovasi. Berikut ini contoh big data di kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan internet, penggunaan smartphone, media sosial, smart device. Baiklah, sekian presentase dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.